mantan alumni dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Nah, senang sekali bertemu teman-teman semua pada hari ini, serta tak lupa juga bertemu kangen dengan dosen-dosen kami tercinta ya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tak lupa juga kita curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Nah, di sini saya berdiri di sini itu akan menyampaikan atau bertukar pikiran bagaimana cara mahasiswa itu dapat berpikir kritis secara berpikir kreatif juga ya. Jadi mahasiswa, bagaimana sih cara mahasiswa itu dapat berpikir kritis dan kreatif? Nah, di era 4.0 ini peran mahasiswa itu sangat penting untuk bukan hanya di lingkungan kampus tapi juga untuk berkembangnya keberlangsungan di negara ini ya. Makanya di era 4.0 ini mahasiswa tuh harus menjadi lulusan yang bisa berpikir secara kritis dan inovatif, bukan hanya lulus saja ya. Seperti itu. Nah, mahasiswa itu harus memiliki skill yang bagus, kemudian critical thinking, soft skill, kemudian berpikir secara kreatif, berbicara secara komunikatif, dan juga harus mampu berkolaborasi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Bukan hanya kita tahu, oh ini mahasiswa ini, oh ini mahasiswa ini, ya sudah seperti itu jangan. Tapi kita tuh harus mampu berkolaborasi, gimana sih cara yang baik untuk berkomunikasi secara efektif, seperti itu. Nah, salah satu kunci untuk menghadapi era 4.0 ini yaitu kita sebagai mahasiswa itu harus berpikir secara kreasi dan inovasi. Penting halnya mahasiswa itu mempelajari cara berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah. Jadi, otak kita itu digunakan untuk memecahkan masalah. Mahasiswa itu harus membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, berpikir menggunakan otaknya sendiri, bukan ketika kita mengerjakan tugas terus kita bertanya kepada teman, tapi kita tuh harus bagaimana sih kita mengerjakan mengerjakan tugas itu secara mandiri, secara berpikir kritis dan juga kreatif tentunya. Nah, berpikir itu adalah proses menggunakan pikiran untuk mencari sebuah jawaban ya. Jadi berpikir kritis itu dapat muncul kapanpun, dimanapun. Jadi dapat dikembangkan melalui beberapa hal. Yang pertama tuh kita bisa meningkatkan aspek kognitif dan afektif, kemudian bersikap terbuka untuk memberikan pendapat atau memberikan saran, kemudian membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah, kita secara berpikir kita tuh harus gimana sih cara memecahkan masalah, gimana cara membuat keputusan tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan ide atau gagasan. Jadi ketika ada masalah, bagaimana ide yang bagus dan itu masuk ke dalam berpikir secara kreatif atau inovatif, bisa dibilang seperti itu. Nah, berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya dan juga apa yang harus dilakukan. Misalnya nih, berpikir kritis itu membandingkan sesuatu. Misal ada gelas, kemudian yang diisi dengan warna yang berbeda, kita tuh harus mikir, bukan oh itu gelas, tapi kita bagaimana kita, oh itu gelas isinya apa ya? Oh ini gelas isinya apa ya? Oh ini kok warnanya bisa seperti ini, dikasih apa ya? Jadi kita tuh harus berpikir, bukan hanya melihat dengan tampilannya saja. Kita harus bisa membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu membuat kategori, kemudian selanjutnya menerangkan sebab atau akibat. Kenapa hujan bisa turun? Jadi kita tuh bisa menjelaskan akibatnya dari hujan, sebabnya hujan dari
seperti ini. Kenapa hujan bisa turun? Maka kita tuh harus menjelaskan, oh ini loh hujan tuh turun karena disebabkan seperti ini. Jadi seperti itu contohnya dari berpikir kritis ya teman-teman. Nah, menurut Perkin, ini berpikir kritis itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis dan terhadap apa yang kita terima. Kemudian selanjutnya yaitu memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis, sebagai hasil dari berpikir kritis dan membuat keputusan. Kemudian menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menemukan dan menerapkan standar. Kemudian yang keempat yaitu mencari dan menghimpun informasi sebagai bukti untuk pendukung atau sebagai bukti pendukung, seperti itu. Nah, berpikir kritis tuh nggak hanya di bangku perkuliahan aja kok diajarkannya, bisa dari pengalaman-pengalaman, bisa dari lingkungan juga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Jadi bisa pada bangku perkuliahan itu bisa, kemudian di tugas rumah kita juga bisa kan mengerjakan tugas, kita harus berpikir secara kritis. Nah, kemudian sebagai ini waktu ujian itu kan bingung ya, jadi mau gimana pun kita harus berpikir secara kritis agar nilai kita tuh bagus, seperti itu teman-teman. Nah, kita kan udah ngomong nih berpikir kritis, tentunya ada berpikir kreatif dong. Berpikir kreatif itu adalah berpikir secara konsisten, kemudian terus-menerus menghasilkan sesuatu yang baru dan sesuai dengan keperluan kita gitu loh. Nah, menurut penelitian Brookfield nih, menunjukkan bahwa orang yang kreatif itu biasanya sering menolak teknik yang standar. Seperti, cara itu udah biasa, pakai cara yang lain yang lebih kreatif, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah berkaitan maupun tidak berkaitan. Dan selanjutnya itu mampu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif. Jadi apabila ada masalah nih, kita tuh nggak harus melulu dengar dengan satu pihak saja. Satu pihak mengatakan A, kemudian kita nggak boleh tuh langsung berpikir, oh iya seperti itu. Tapi kita tuh harus melihat sudut pandang yang berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu cenderung menatap dunia secara relatif dan konseptual. Dan terakhir yaitu biasanya melakukan pendekatan trial dan error dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan cara yang alternatif. Sebentar. Nah, kemudian menurut Harris dalam artikelnya, indikator berpikir kreatif itu yang pertama, rasa ingin tahu. Jadi seseorang tuh ingin tahu gimana sih ini caranya, gimana sih itu caranya, maka seseorang itu harus berpikir. Kemudian yang kedua yaitu mencari masalah. Mencari masalah di sini bukan hanya mencari masalah aja, tapi mencari masalah dan juga mencari penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu menikmati tantangan. Tantangan kok dinikmati sih? Ya, kalau berpikir secara kreatif itu tantangan harus dinikmati ya. Kayak, oh, aku mendapatkan tantangan seperti ini. Jadi, bagaimana caranya? Kita tuh harus meluruskan tantangan atau membenarkan tantangan atau menyelesaikan tantangan itu dengan cara yang berpikir secara kreatif. Nah, ini hambatan-hambatannya itu seringkali kita mau berpikir kritis, mau berpikir kreatif, tapi terhambat oleh sesuatu hal. Antara lain prasangka. Kita tuh sebelum mengerjakan suatu hal udah berprasangka yang buruk. Seperti apa ya? Aku kok nggak bisa ya seperti ini. Jangan seperti itu. Soalnya kita tuh belum mencoba. Jadi bagaimana caranya kita mencoba terlebih dahulu dan urusan benar atau salah tuh belakangan. Yang penting kita tuh harus bagaimana cara kita menyelesaikan suatu tantangan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak adanya bantuan belajar, seperti misal rumah di pelosok, kemudian nggak ada sinyal atau nggak ada buku. Seperti itu kan, itu menjadi hambatan dalam tantangan kita mengerjakan sesuatu.
Jadi kita udah mau nih berpikir kritis dan kreatif, tapi alat pendukungnya kita tuh yang nggak ada. Seperti itu biasanya itu menjadi hambatan. Kemudian apa ya, rasa ingin tahu, mungkin rasa ingin tahu yang kurang. Jadi seperti kok bisa hujan, karena apa ya, tapi kita tuh nggak pengen tahu caranya, seperti mencari tahu cara apa ya, kita udah bodo amat lah, hujan ya hujan lah, panas ya panas, tapi kita tuh nggak pengen cari tahu gitu loh sebab terjadinya sesuatu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Mungkin kalau kita akan bertanya atau berdiskusi, mungkin bukan bertanya ya, kita enaknya berdiskusi aja, apa sih yang benar, apa sih yang enggak. Mungkin sekian aja, itu bertukar informasi saya kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan harap dimaklumi, karena di sini saya juga grogi ditatap oleh teman-teman semua. Dan sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh MC. Saya kembalikan ke MC dan